Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan bicarakan tentang metodologi keamanan komputer. Metodologi keamanan komputer. Kalau kita berbicara metodologi, ini artinya kita berbicara cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan keamanan komputer. Jadi untuk melakukan keamanan komputer itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat ada di gambar ini, itu ada 5 level yang harus kita lakukan. Itu level yang pertama, itu kita melakukan physical security atau pengamanan secara fisik. Di level yang kedua, nanti kita akan melakukan database security, data security, computer security, device security, dan application security. Ini di level 2. Jadi bertingkat. Jadi yang pertama kita lakukan fisik, kemudian baru nanti kita masuk ke level 2. Kemudian untuk ke level 3-nya baru nanti kita melakukan pengamanan jaringan atau yang dikenal nanti dengan network security. Ini artinya apa? Kita melakukan langkah-langkah ya di dalam pengamanan sebuah sistem jaringan komputer. Nah, mulai dari fisiknya sampai juga nanti secara logikalnya di dalam sebuah sistem jaringan komputer. Setelah level 3 ini kita lakukan, baru nanti kita masuk kepada pengamanan informasi atau information security. Ini kita nanti akan mengamankan data, mengamankan informasi yang ada dalam sistem komputer, dan juga nanti informasi yang kita transmisikan di dalam sebuah jaringan komputer atau di dalam proses komunikasi data di dalam sistem jaringan komputer. Kemudian level yang kelima nanti baru tercapai security, yaitu tingkat keamanan dari sebuah sistem secara menyeluruh. Nah, bagaimana tingkat keamanan secara menyeluruh ini? Itu mulai dari lapisan bawah tadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari level 1 sampai nanti level 4, kemudian tingkat security dari keamanan sistem baru nanti tercapai. Keamanan komputer secara fisik atau tadi yang kita kenal dengan metode di level yang pertama atau yang dikenal dengan physical security. Nah, dalam keamanan secara fisik ini ada beberapa bentuk ancaman yang harus kita waspadai. Yang pertama, hubungan singkat jalur rangkaian motherboard. Itu yang pertama. Jadi hubungan singkat jalur rangkaian motherboard. Artinya kebersihan dari perangkat motherboard kita atau komputer kita harus bersih dari debu-debu. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi hubungan singkat di dalam jalur motherboard. Kenapa? Karena jalur motherboard ini dia sangat halus dan rapat. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua yang terjadi di dalam ancaman fisik itu adalah kenaikan suhu komputer. Yang kedua, jadi suhu ruangan panas ini menjadi ancaman. Kemudian yang ketiga, tegangan yang tidak stabil ini juga ancaman. Jadi kalau listrik kita tidak stabil, ini juga akan menjadi ancaman terhadap fisik komputer. Kemudian ancaman yang keempat secara fisik itu adalah kerusakan akibat listrik yang statis atau arus listrik yang tidak stabil, yang tidak stabil. Kemudian ancaman yang berikutnya terhadap sebuah komputer secara fisik itu adalah pencurian. Jadi ini merupakan ancaman kriminal. Pencurian komputer, pencurian printer sebagai alat device-nya dan sebagainya. Kemudian ancaman yang berikutnya atau yang terakhir secara fisik itu adalah proses kimia atau karatan. Nah, terutama untuk daerah-daerah
lokasi yang dari sebuah gedung itu yang tempatnya di arah pinggir laut. Nah, ini proses kimianya biasanya penggaraman terhadap situ atau alat yang lainnya. Nah, di sini terjadi sebuah proses kimia. Ini adalah bentuk ancaman secara fisik yang terjadi di dalam keamanan komputer. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi serangan secara fisik ini? Yang pertama, kita jaga kebersihan ruangan. Jadi kebersihan ruangan ini kita jaga. Jadi kita jangan makan di sembarang tempat di ruangan komputer. Jadi sampahnya dikumpulkan kemudian dibuang ke luar ruangan. Kalau perlu jangan makan di ruangan komputer. Yang kedua, jaga suhu ruangan dengan memasang AC. Kita jaga suhu ruangan dengan memasang AC. Kemudian cara mengatasi serangan fisik yang berikutnya, letakkan perangkat pada ruangan yang aman, seperti ruangan yang dipasang tali besi dan terkunci, terutama untuk servernya. Supaya apa? Supaya dia aman dari ancaman pencurian. Kemudian yang keempat yang dapat kita lakukan untuk mengatasi serangan secara fisik ini dalam sebuah keamanan komputer, kita pakai UPS atau stabilizer untuk menstabilkan tegangan listrik. Kita pakai UPS atau stabilizer untuk menstabilkan tegangan listrik. Kemudian yang kelima, kita pasang ground pada gedung tempat mesin atau komputer dioperasionalkan supaya tidak terjadi loncatan sinyal listrik. Kemudian yang keenam, untuk mengatasi serangan secara fisik ini kita pasang anti petir untuk gedung yang bertingkat. Ini anti petir untuk gedung yang bertingkat itu perlu kita pasang. Kemudian yang terakhir untuk mengatasi serangan secara fisik ini adalah untuk daerah pinggir laut, itu perangkat komputer kita biasanya rentan terhadap karatan. Untuk itu perlu ruangan komputer yang arah di pinggir laut ditutup rapat. Supaya apa? Supaya udara yang masuk yang mengandung garam tidak mengendap di ruangan kita. Jadi kita untuk arah ke pinggir lautnya kita pasang atau kita tutup secara rapat. Nah, inilah kira-kira untuk mengatasi serangan secara fisik di level pertama di dalam metode keamanan sistem komputer. Keamanan basis data atau database dan data. Jadi keamanan basis data dan data ini itu berada di level kedua. Tadi yang dikenal tadi dengan database security dan data security. Keamanan basis data itu adalah merupakan suatu proteksi terhadap kerusakan data, pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan atau yang tidak punya otorisasi. Kemudian juga penduplikasian data, pencurian data, SQL injection dan sebagainya. Nah, ini dikatakan dengan keamanan basis data. Jadi bagaimana kita melakukan proteksi terhadap hal-hal yang demikian. Untuk menjaga keamanan basis data itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penentuan perangkat lunak database yang handal. Jadi kita harus bisa memilih mana perangkat lunak database yang handal yang dapat menangani basis data secara baik. Yang kedua, kita kunci basis data kita dengan key yang unik, yang susah untuk dipecahkan oleh orang lain. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk dapat mengamankan basis data, pemberian otoritas kepada user mana saja.
Jadi kita berikan otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses basis data dengan hak akses sekecil mungkin yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi terhadap user kita beri hak otoritas untuk dia bisa akses ke dalam basis data sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian kita enkripsikan data penting atau data rahasia yang ada di dalam basis data. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari serangan dalam bentuk manipulasi data. Kemudian yang terakhir untuk mengamankan basis data itu adalah kita backup basis data dan kita lakukan recovery. Jadi kita backup basis data dan kita lakukan recovery. Untuk pengamanan data, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama itu kita enkripsikan data penting atau data rahasia. Artinya kita sandikan data penting atau data rahasia sehingga tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berhak atau yang tidak berkewenangan. Yang kedua, kita gunakan mekanisme proteksi terhadap folder dan file data. Jadi kita gunakan nanti mekanisme proteksi terhadap folder dan file data. Apakah data itu nanti kita sembunyikan, kita atur permissionnya, kita kasih password dan sebagainya. Atau Anda zip dikasih password, atau Anda harapkan Anda kasih password. Ini salah satu mekanisme proteksi yang dapat kita gunakan untuk pengamanan data. Jadi kita gunakan mekanisme proteksi. Kemudian yang ketiga, kita gunakan antivirus untuk mengatasi serangan dalam bentuk virus terhadap data. Jadi kita gunakan antivirus untuk serangan dalam bentuk virus. Kemudian yang terakhir, kita lakukan juga backup dan recovery data. Pemulihan data. Nah, inilah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk pengamanan data di dalam sebuah sistem komputer. Kita lihat juga pada level 2 ini ada juga keamanan komputer dan keamanan device. Apa yang menjadi ancaman terhadap keamanan komputer dan keamanan device? Yang pertama, penggunaan atau pemakaian dari orang yang tidak berhak. Penggunaan atau pemakaian dari orang yang tidak berhak. Yang kedua, penyalahgunaan komputer dan device atau peralatan yang ada. Seperti printer disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya. Kemudian yang ketiga, ancaman ketiga dari keamanan komputer dan device itu adalah penyalahgunaan, pencurian dan perusakan data atau dokumen yang ada di dalam komputer. Kemudian ancaman yang berikutnya bisa saja nanti sabotase dan sebagainya. Nah, bagaimana penanganan untuk keamanan komputer dan device ini? Itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, letakkan komputer dan device pada ruangan atau tempat yang aman. Tempat yang aman bisa saja nanti tempatnya yang terkunci dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita gunakan atau kita lakukan penguncian penggunaan komputer dari BIOS. Kita lakukan penguncian penggunaan komputer dari BIOS. Kemudian yang ketiga, kita lakukan penguncian penggunaan komputer dari sistem operasi atau dari user account. Ini artinya komputer kita kasih password. Kemudian yang keempat, kita lakukan penguncian dari screen saver dari komputer yang kita gunakan. Itu dengan memberikan password. Jadi kalau komputer itu kita tinggalkan sebentar, screen savernya aktif, berarti data kita itu aman ditinggalkan tanpa kita mematikan sebuah komputer. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima, kita pasang antivirus supaya sistem komputer kita yaitu aman.
dari serangan dalam bentuk virus. Itulah cara kita mengamankan komputer dan device yang ada pada level 2 di dalam metode keamanan sistem. Keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi ini kalau kita lihat di dalam metode keamanan komputer itu berada pada level kedua, sama dengan keamanan basis data, keamanan komputer, dan device. Apa yang menjadi ancaman di dalam keamanan aplikasi? Yang pertama itu adalah virus. Ini ancaman virus. Ini merupakan target utamanya sebetulnya juga adalah file-file yang ada di dalam program aplikasi. Kemudian ancaman yang kedua itu adalah buffer overflow. Nah, apa yang dikatakan dengan buffer overflow? Itu adalah memori penyangga kita penuh akibat terjadinya perulangan tanpa batas di dalam menjalankan sebuah program aplikasi. Ini disebabkan oleh batasan array di dalam program aplikasi itu tidak ada, sehingga terjadi perulangan tanpa batas. Jadi akibatnya nanti terjadinya buffer overflow. Kemudian yang ketiga, ancaman yang ketiga di dalam keamanan aplikasi, penggunaan program bagi orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak diberi hak akses terhadap aplikasi yang bersangkutan. Kemudian ancaman yang berikutnya yang keempat, itu adalah manipulasi data atau informasi yang dikelola oleh aplikasi yang bersangkutan oleh orang lain. Itu dilakukan oleh orang lain. Artinya apa? Orang lain yang tidak berkepentingan melakukan manipulasi data atau informasi yang ada atau yang diolah oleh aplikasi yang kita miliki. Kemudian ancaman yang lainnya cukup banyak terhadap keamanan aplikasi ini. Itu adalah contoh-contoh ancaman dari keamanan aplikasi. Bagaimana cara kita menangani keamanan aplikasi dari ancaman-ancaman yang bersangkutan? Yang pertama, kita gunakan antivirus. Tentu ini adalah untuk menangani serangan-serangan dalam bentuk virus. Apakah virus swarm, apakah trojan, dan sebagainya. Kemudian kita gunakan aplikasi yang sudah mendapatkan kepercayaan orang banyak. Kita harus menggunakan aplikasi yang sudah mendapatkan kepercayaan orang banyak. Kenapa? Karena supaya nanti waktu aplikasi itu kita pasang di sistem kita, tidak menimbulkan celah-celah yang dapat disusupi oleh seorang intruder. Kemudian yang ketiga, untuk menangani keamanan komputer ini, keamanan aplikasi ini adalah atau periksa aplikasi yang akan diinstal secara sama. Apabila memiliki backdoor atau outbound array yang dapat menimbulkan buffer overflow, maka jangan kita gunakan. Dia harus kita cek secara sama. Karena kalau ada backdoor dan buffer overflow, ini sangat berbahaya terhadap sistem komputer. Kemudian yang keempat, untuk keamanan aplikasi, kita kunci sistem komputer agar tidak digunakan oleh orang yang tidak hak atau yang tidak berkepentingan. Kemudian yang kelima, untuk penanganan keamanan aplikasi, gunakan mekanisme proteksi untuk partisi atau folder tempat aplikasi diinstal. Satunya ini bisa aja nanti Anda menggunakan device dan sebagainya. Atau Anda atur permission dari penggunaan aplikasinya. Kemudian yang terakhir, untuk pengamanan aplikasi ini adalah kita enkripsikan kata kunci yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi. Kita harus menyandarkan kata kunci yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi itu untuk menjaga keamanan aplikasi. Keamanan jaringan. Dalam metode keamanan sistem komputer,
keamanan jaringan berada pada level yang ketiga. Apa saja yang menjadi ancaman di dalam keamanan jaringan? Yang pertama, ancaman fisik. Ini ancaman terhadap peralatan dan media transmisi yang kita gunakan. Misalnya kabel yang kita gunakan dalam sistem jaringan dimakan oleh tikus, itu ancaman secara fisik. Atau media transmisi kita dalam bentuk wifi bisa dicuri orang, ini ancaman dalam bentuk fisik. Ini ancaman fisik. Jadi bisa aja nanti peralatan itu rusak, peralatan itu hilang, dan sebagainya. Ini ancaman fisik. Kemudian ancaman yang kedua di dalam keamanan jaringan itu adalah probe, atau yang dikenal juga dengan probing atau penyusupan, atau intruder, melakukan suatu penyusupan ke dalam sistem. Ini ancaman yang kedua. Ancaman yang ketiga adalah scanning system atau pemindaian. Ini pemindaian ini adalah dilakukan oleh seorang intruder atau hacker untuk melihat kelemahan sebuah sistem. Nah, biasanya mereka menggunakan tool-tool yang dapat memantau tentang IP address dan port yang open di dalam sebuah sistem komputer. Jadi mereka bisa nanti menggunakan Nmap, mereka bisa menggunakan Sparscan, mereka bisa nanti menggunakan WinScan dan sebagainya. Kemudian ancaman yang berikutnya di dalam keamanan komputer itu adalah account compromise, yaitu penggunaan account user secara kompromi oleh seorang intruder. Artinya dia berusaha untuk mengenal account dari sebuah user, dan dia bisa menggunakan secara bersama dengan user yang bersangkutan tanpa diketahui. Ini yang dikatakan dengan account compromise. Kemudian ada ancaman yang berikutnya adalah root compromise. Nah, kalau dia root compromise, ini adalah account dari admin yang menjadi target dari seorang intruder atau seorang hacker. Jadi dia nanti akan bisa berusaha untuk menggunakan account dari root atau dari administrator. Kemudian ancaman yang berikutnya yang terjadi dalam sebuah jaringan komputer itu adalah paket sniper, yaitu penyadapan informasi. Ini biasanya untuk paket sniper ini itu menggunakan sebuah tool. Bisa saja nanti pakai Nmap, bisa juga nanti menggunakan paket sniper khusus dan sebagainya. Kemudian ancaman yang berikutnya dalam sebuah sistem jaringan itu adalah serangan dalam bentuk denial of service. Itu serangan dalam bentuk melumpuhkan layanan server, sehingga nanti request atau kebutuhan dari seorang user tidak dapat dipenuhi oleh server. Kemudian ancaman yang berikutnya di dalam keamanan jaringan itu adalah exploitation of trust, yaitu eksploitasi kepercayaan dari sistem atau akses sistem secara ilegal. Apa contohnya eksploitasi ini? Eksploitasi tentang autentikasi, eksploitasi tentang privasi dan sebagainya. Kemudian ancaman dari keamanan jaringan yang berikutnya itu adalah malicious code. Kalau ancaman malicious code itu adalah ancaman dalam bentuk coding program, bisa dalam bentuk virus, bisa dalam bentuk ROM, trojan dan sebagainya. Kemudian ancaman yang terakhir yang terjadi dalam sebuah keamanan jaringan itu adalah infrastructure attacks. Penanganan ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Yang pertama, kita tempatkan peralatan dan media transmisi pada tempat yang aman dan tidak mudah diganggu baik oleh orang maupun binatang dan ancaman lainnya. Contohnya wifi kita tempatkan pada tempat yang sudah dijangkau, atau kabel kita masukkan ke dalam paralon atau PD. Kemudian yang kedua, kita atur hak akses user sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan password yang unik, yang susah untuk disadap oleh orang lain atau untuk disalahgunakan oleh orang lain. Yang keempat, atur permissions dari folder dan file dari aplikasi dan data yang ada dalam jaringan. Kemudian yang kelima, kita gunakan antivirus untuk mengatasi serangan virus. Kemudian yang keenam,
kita gunakan firewall untuk membatasi koneksi jaringan antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan network monitoring untuk memantau masalah keamanan yang terjadi dalam jaringan. Kemudian yang kedelapan, kita gunakan IDS untuk mendeteksi serangan yang terjadi ke dalam sistem. Kemudian yang kesembilan, kita enkripsikan password dan informasi penting yang ada dalam sistem supaya tidak mudah disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian yang ke-10, kita evaluasi desain jaringan itu dengan menggunakan partitioning atau dengan sistem pemindaian. Dan yang ke-11, bisa juga kita gunakan kebijakan yang lainnya. Itulah kira-kira yang dapat kita sampaikan yang menyangkut dengan hal-hal yang dapat menangani keamanan jaringan komputer. Keamanan informasi. Menurut J. Simon, seperti yang dapat dijelaskan pada video pertama, bahwa keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan sistem atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Bagaimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik, artinya dalam bentuk logika. Kemudian menurut ISO IEC 17799 tentang Information Security Management System, keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Ini artinya lebih fokus kepada informasi untuk menunjang usaha. Nah, titik keamanan sistemnya. Ada dua kategori bentuk ancaman yang terjadi di dalam keamanan informasi. Yang pertama, ancaman-ancaman yang bersifat aktif. Contohnya penipuan, sabotasi, penyadapan, pemalsuan, penyalahgunaan informasi, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua, ancaman-ancaman yang bersifat pasif. Ini biasanya bencana alam, kegagalan peralatan dan komponen, dan lain sebagainya. Yang sifat kejadiannya adalah pada waktu tertentu. Penanganan ancaman informasi. Nah, penanganan ancaman terhadap informasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengelolaan pengendalian sistem teknologi informasi yang terdiri dari yang pertama itu adalah pengendalian secara umum atau yang dikenal dengan general control, yang merupakan pengendalian sistem teknologi informasi paling luar yang harus dihadapi terlebih dahulu oleh pengguna sistem informasi. Apa contoh pengendalian paling luar itu? Itu adalah pengendalian organisasi, pengendalian dokumen, kemudian kontrol pencegahan kerusakan perangkat dan jaringan, parameter keamanan data, kemudian pengendalian koneksi sistem, kemudian pengaturan hak akses, kemudian yang lain contoh yang lainnya penggunaan tools keamanan dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam pengendalian secara umum atau general control terhadap pengendalian sistem teknologi informasi. Kemudian yang kedua, penanganan ancaman informasi itu bisa kita lakukan dengan pengendalian aplikasi. Jadi pengendalian aplikasi itu adalah merupakan pengendalian yang dipasang pada pengelolaan aplikasinya, yaitu berupa pengendalian masukan, pengendalian pengolahan, pengendalian keluaran. Apa contohnya misalnya? Itu penggunaan enkripsi untuk pengamanan informasi. Nah, apa algoritma yang kita gunakan untuk pengamanan informasi? Atau bagaimana output yang keluar dari aplikasi itu sendiri? Nah, kemana mau dicetak? Apakah ke layar atau ke printer atau ke mesin cetak dan sebagainya? Apakah dia nanti disimpan ke file? Ini pengendalian terhadap aplikasi
aplikasi. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terhadap pengendalian aplikasi. Itulah dua bentuk penanganan ancaman terhadap keamanan informasi. Jadi kalau sudah sampai ke level 4, kita mulai di level 1 sampai ke level 4, Anda melakukan atau kita melakukan nanti metode keamanan sistem, maka baru nanti yang terakhir itu tingkat keamanan dari sistem itu bisa kita capai. Namun keamanan sebuah sistem itu tidak bisa kita capai 100%, tapi hanya mendekati keamanan sistem 100%. Artinya kita usahakanlah mendekati keamanan yang lebih maksimal. Jadi kalau kita lihat dari metode keamanan sistem itu, kita nggak bisa menerapkan hanya satu konsep keamanan, tapi kita harus menerapkan beberapa tahap atau tingkatan keamanan sistem itu, mulai dari awal di lapisan fisik sampai nanti lapisan kedua, keamanan data, keamanan database, keamanan komputer dan device, keamanan aplikasi, baru nanti tahap berikutnya keamanan jaringan, kemudian yang berikutnya keamanan informasi. Jadi untuk mencapai keamanan sistem itu kita butuh pengamanan yang lebih kompleks. Demikianlah yang dapat kita sampaikan yang berhubungan dengan metode keamanan komputer, itu mulai dari lapisan fisik sampai ke lapisan informasi, sehingga tingkat security bisa tercapai sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.